Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi. Kali ini kita akan belajar tentang tetap fisika dasar, tapi di sini judulnya tentang usaha dan energi. Usaha dan energi. Nah, apa sih usaha dan energi itu? Jadi usaha dan energi itu jadi kerja yang dilakukan, kita ganti pulpen aja. Kerja yang dilakukan pada suatu benda oleh sebuah gaya. Di sini harus oleh sebuah gaya yang hanya jika benda tersebut bergerak. Jadi usaha itu yang melewati suatu jarak. Jadi ada jaraknya sepanjang lintasan geraknya. Nah, itu adalah usaha. Jadi ini konsepnya ya, konsep dari usaha. Konsep dari usaha ini harus diingat-ingat. Jadi misalnya ada sebuah contoh, kita pakai contoh aja ya. Misalnya ada sebuah contoh, ada sebuah ini mainan. Ada sebuah mainan ini ditarik oleh seorang anak, ditarik. Ini ada anak. Ini anak nih, ditarik mainannya. Ini misalnya tariknya di tanah ya misalnya. Nah, itu anaknya itu menarik, itu artinya mainan itu ditarik, mainan ditarik. Nah, ini sama aja anak itu melakukan kerja. Anak melakukan kerja. Nah, kerja di sini jadi sama aja anak tersebut melakukan usaha. Jadi seperti itu. Jadi nanti mainannya pindah. Nah, tapi kalau misalnya mainannya itu nggak berpindah, kita ganti pulpen. Mainannya itu tetap di sini walaupun ditarik. Mainan ini nggak berpindah. Ini tetap ada seorang anak. Ini mainannya di sini diikat atau mainan diikat. Nah, dia melakukan gaya yang sama. Anak itu gaya sama seperti yang sebelumnya. Nah, ini sama aja, tapi mainannya tidak bergerak. Nah, ini sama aja mainan tidak bergerak. Mainan tidak bergerak, kita kasih itu dulu. Tidak bergerak. Ini sama aja anak itu tidak melakukan usaha. Tidak melakukan kerja atau usaha. Kerja atau usaha. Karena benda itu atau mainan tersebut tidak bergerak. Nah, karena di pengertian sebelumnya itu bendanya itu harus bergerak, ya kan? Yang seperti itu. Terus kita lanjut lagi, misalnya jadi pengertian kerja itu berhubungan dengan energi. Nah, anak yang tadi itu, anak yang dorong mainan ini, kan dia untuk melakukan kerja atau melakukan usaha memerlukan energi. Nah, di sini jadi energi yang dipunya oleh anak ini, kita ganti pulpen. Jadi energi yang dipunyai oleh anak ini, oleh anak yang dorong mainan tadi, itu berpindah. Nah, itu berpindah atau berubah.
menjadi apa? Pertama misalnya tadi kan mainan, jadi energi gerak, ya kan? Menjadi energi gerak atau energi kinetik. Nanti kita jelaskan apa itu kinetik. Terus yang kedua misalnya energi termal. Energi termal, kenapa bisa muncul energi termal? Karena gesekan dari mainan dan permukaan tanah, misalnya gitu. Misalnya mainan di sini kan ada permukaan tanah nih. Nah, ini gesekan-gesekan ini kan panas. Nah, panas walaupun panasnya nggak seberapa, tapi di sini ada energi termal. Nah, di situ. Jadi konsep energi, nah, jadi dari usaha, dari kerja, itu bisa muncul ke energi. Nah, jadi konsep energi itu tidak bisa dimusnahkan, ya kan? Tidak bisa, kita hapus dulu. Punya kata-kata bisanya, tidak bisa dimusnahkan. Yang kedua, energi tidak bisa diciptakan. Yang ketiga, energi itu hanya bisa dipindahkan. Energi bisa dipindahkan. Nah, ini konsep dari energi. Dari contoh kecil dari anak tadi. Jadi energi itu tidak bisa dimusnahkan. Yang kedua, energi tidak bisa diciptakan, tapi energi hanya bisa dipindahkan. Nah, itu konsep dari energi. Nah, itu kan tadi dari energi yang dipunyai oleh anak ini yang punya mainan. Nah, sekarang kita apa itu jenis-jenis dari energi? Nah, ini nih jenis-jenis dari energi. Kita ganti pulpen dulu. Jenis-jenis energi. Jenis-jenis energi. 1, itu ada energi potensial. Energi potensial. Yang kedua, energi kinetik. Yang ketiga, energi mekanik. Nah, kita jelaskan satu-satu. Jadi energi potensial itu adalah energi yang dimiliki benda, energi yang dipunyai benda pada suatu atau keadaan tertentu. Jadi pada kedudukan benda tersebut. Nah, nanti jelasin ya. Nah, energi kinetik itu energi yang dipunyai benda yang mempunyai kecepatan atau yang bergerak. Jadi benda yang bergerak itu mempunyai energi kinetik atau yang, nah, benda itu kan bergerak pasti kan punya kecepatan. Nah, dari kecepatan itulah muncul kinetik. Nah, gitu. Nah, kalau energi mekanik itu adalah benda yang melakukan usaha menggunakan energi yang dimilikinya ke benda lain. Jadi kita catat dulu. Benda yang melakukan
melakukan usaha memindahkan energi yang dimiliki, ke benda lain. Nanti kasih contoh. Nah, kita energi mekanik dulu ya. Energi mekanik, contohnya. Contoh mekanik. Nah, misalnya ada sebuah beban di sini, beban pada ketinggian tertentu. Nah, ini ada tali yang diikat di sini. Ini punya tinggi tertentu nih, tinggi tertentu. Nah, pas talinya itu digunting, nih talinya kita gunting. Bendanya itu pasti jatuh kan? Benda jatuh di sini. Nah, di sini tadinya energi potensial, di sini yang tadinya energinya kedudukannya di atas, jadi di bawah kan. Nah, di sini udah mulai ada energi kinetik, ya kan? Karena bergerak. Nah, pas di sini ini misalnya ada pasak di sini. Pasak. Nah, beban yang tadi menjatuhkan pasak. Beban tadi. Nah, jatuh nih, gitu. Pasaknya jadi semblep gini. Nah, di sini mulailah muncul energi mekanik. Jadi energi mekanik itu adalah, bisa jadi gini. Energi mekanik adalah energi potensial ditambah energi kinetik. Nah, ini. Jadi perjumlahan dari energi ini ditambah perjumlahan dari energi kinetik. Terus kalau misal energi potensial, jelaskan dari contohnya tadi. Kalau potensial suatu benda yang memiliki kedudukan dengan ketinggian tertentu. Misalnya benda di sini. Nah, ini mempunyai potensial berapa nih? Tanah nih. Tanah. Nah, di sini ada tinggi atau hal kita. Tinggi. Nah, untuk jatuhnya itu potensialnya berapa? Nah, itu disebut energi potensial. Nah, kalau energi kinetik, misalnya kinetik. Nah, misalnya ada tadi mainan, ditarik. Dia pindah jadi sini. Mainan. Sini mainannya bulat ya. Ini jadi pindah nih mainannya, mempunyai jarak dan punya kecepatan. Nah, ini namanya kinetik. Nah, itulah tadi jenis-jenis dari energi. Nah, kita langsung jenis-jenis dari usaha atau kerja. Nih, usaha ada yang positif, negatif, dan bernilai 0. Nah, ini nih. Usaha itu ada jenis 3. Nah, usaha dikatakan positif kalau misalnya gayanya yang dilakukan itu gayanya itu searah dengan perpindahan benda. Terus kalau misal negatif, jelas gayanya berlawanan. Ini kita jelaskan. Kalau 0 itu ada 2. Yang pertama itu karena gayanya itu bekerja tegak lurus. Gaya bekerja tegak lurus. Yang kedua, bendanya itu nggak bergerak. Benda tidak bergerak.
Nah, positif. Nah, dikatakan positif kalau misalnya kita ganti pulpen. Positif kalau misalnya ini benda ditarik. Nah, bendanya itu arahnya searah. Gayanya itu searah. Dan perpindahannya juga searah. Nah, itu disebut positif. Nah, kalau misalnya benda ditarik. Nah, itu ada gaya geseknya. Gaya gesek. Gaya gesek. Misalnya gitu, gaya geseknya. Nah, itu yang disebut dengan usaha yang negatif. Nah, ini negatifnya. Nah, terus yang ketiga kayak nol. Misalnya ini ada seorang anak angkat batu ke atas. Ini angkat batu diangkat. Batu diangkat. Dia berjalan, anak itu berjalan sambil bawa batu. Nah, ini batunya tetap di atas. Nah, itu dikatakan dia nggak melakukan usaha karena ini tegak lurus terhadap arah perpindahannya. Nah, terus misalnya yang kita tadi, kalau benda tidak bergerak, misalnya ada sebuah mainan di sini diikat tapi ditarik. Nah, dia mainannya itu tidak bergerak. Tidak bergerak. Nah, disebut usahanya itu nol. Ini nol. Nah, itulah yang tadi disebut dengan usaha. Terus apalagi nih tadi? Kerja, energi. Nah, itu. Jadi itulah tadi konsep dari usaha, energi dari fisika dasar. Mungkin sekian dulu dari pembahasan kali ini. Nanti kita selanjutnya belajar masih tetap ini ya, tetap energi. Kita akan membahas lebih dalam apa itu energi potensial, kinetik, dan mekanik, dan lain-lain. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.